Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sedulur sedaya rahimakumullah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam video-video dari Gus Sifat Channel. Semoga benar-benar bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Allahumma amin. Dan tak lupa semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan zahiran wa batinan, selalu dicurahkan, dilimpahkan rezeki yang barokah, halal, manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, karena ini bertepatan dengan tahun baru Hijriah, atau kita akan memasuki pada bulan Muharram tahun 1442 Hijriah, atau kalau kita orang Jawa sering menyebut sebentar lagi kita akan masuk Suro, gitu kan. Alangkah baiknya kita mengingat-ingat bagaimana kisah hijrah Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Tahun Hijriah sangat identik sekali dengan hijrah Rasulullah. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan sedikit menceritakan kisah heroik dari hijrah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian pada video yang berikutnya kita akan membahas tentang mulai kapan sebenarnya penetapan tahun Hijriah itu dimulai. Apakah masih pada zaman Rasulullah atau setelah kunduripun Rasulullah? Nah, sedulur sedaya rahimakumullah, kita mengingatkan sebuah kisah yang luar biasa ketika Rasulullah Muhammad SAW didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk berhijrah dari Makkah menuju ke Yasrib, dari Makkah menuju ke Madinah. Dan yang hijrah tidak hanya Rasul sendiri, tetapi seluruh umat muslim pada saat itu diharapkan untuk berhijrah menuju ke Madinah demi menyelamatkan agama Islam. Sedulur sedaya rahimakumullah, beberapa sahabat berhijrah ke Yasrib dengan diam-diam. Hanya ada satu yang hijrahnya terang-terangan, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Dan pada saat itu orang Makkah sudah mulai gusar, galau. Mereka mulai berpikir, kalau ini Islam, Muhammad pergi ke Madinah, ke Yasrib pada saat itu, kemudian agama Muhammad berkembang, mereka akan menjadi lebih besar. Ketika mereka besar, maka mereka akan balik menyerang kepada kita. Ini adalah bahaya yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita harus bunuh Muhammad. Kita harus habisi Muhammad. Jangan sampai Muhammad bisa berangkat menuju ke Yasrib. Pada saat itu kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengutus kepada keponakannya, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sahabat Ali diutus oleh Nabi untuk menggantikan tidur beliau di tempat tidur beliau. Jadi biar orang kafir tidak tahu bahwa yang masih tidur di situ adalah bukan Nabi Muhammad, tetapi sahabat Ali. Kemudian pada saat itu Rasulullah kemudian berdiam-diam menuju ke rumahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di rumah Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah dan sahabat Abu Bakar melakukan strategi, menyiapkan strategi untuk perjalanan hijrahnya. Dan sahabat Abu Bakar adalah sahabat yang sangat luar biasa. Beliau adalah penata strategi yang sangat luar biasa di dalam hijrah ini. Dan beliau juga sahabat yang menemani Rasulullah selama perjalanan hijrah ini. Singkat cerita, kemudian setelah strategi dibicarakan, sahabat Abu Bakar menyampaikan strategi itu dan Rasulullah mengiyakannya. Strategi yang digunakan oleh sahabat Abu Bakar bahwasannya sahabat Abu Bakar ingin mengelabui orang kafir Quraisy. Yang harusnya Yasrib itu arahnya ada di utara dari Makkah, namun demikian jalan yang diambil bukan ke utara,
tetapi jalan yang diambil adalah ngidul. Ngidul itu selatan. Ke selatan, kemudian sahabat Abu Bakar mengajak Rasulullah untuk ngumpet dulu di sebuah gua di Jabal Thur, atau lebih kita kenal dengan Gua Thur. Pada saat itu kurang lebih sekitar 3-4 hari ya, Rasulullah dan sahabat Abu Bakar menginap di Jabal Thur. Nah, selama di Jabal Thur itu sahabat Abu Bakar sudah melakukan strategi. Yang pertama, sahabat Abu Bakar menunjuk putranya, yaitu Abdullah bin Abu Bakar. Beliau diberi tugas oleh bapaknya, oleh ayahnya, untuk apa? Sebagai intelijen, mengawasi apa gerak-gerik orang-orang kafir Quraisy, apa yang akan mereka lakukan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menunjuk kepada putrinya Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar diberikan tugas yang luar biasa, yaitu menyediakan logistik harian untuk sahabat Abu Bakar ayahnya dan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Asma binti Abu Bakar ini setiap hari beliau naik turun pun mengantarkan makanan untuk Rasulullah dan sahabat Abu Bakar. Mungkin sedulur-sedulur yang sudah haji atau umrah sudah tahu betapa tingginya Jabal Thur. Bisa dibayangkan, seorang wanita Asma binti Abu Bakar setiap hari naik turun gunung untuk ngerangsum untuk mengirim daharan untuk Rasulullah dan sahabat Abu Bakar. Kemudian sahabat Abu Bakar juga mengutus salah satu pembantunya, yaitu Amir bin Fahirah. Ditugaskan apa? Dia ditugaskan untuk mengembala kambing di kaki bukit atau di kaki gunung Jabal Thur. Di kaki gunung Thur, gitu kan? Karena gunung itu ya jabal. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan jejak-jejak kaki unta yang ada di situ. Jadi dikaburkan dengan adanya banyak kaki kambing di situ. Nah, sedulur-sedaya rahimakumullah, memang sempat pada saat itu ada 2 orang kafir Quraisy menyusuri Jabal Thur hingga hampir sampai ke mulut gua. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada keduanya. Kemudian pada hari ke-4, ketika sudah ada janji antara sahabat Abu Bakar dengan seorang guide, penunjuk jalan. Karena jalan yang mau dipakai bukan jalan yang biasanya, tetapi jalur tikus gitu kan. Jalur tikus atau jalan yang tidak biasa dipakai oleh orang umum. Maka sahabat Abu Bakar menyewa satu orang, yaitu bernama Abdullah bin Arqayah. Dia seorang musyrikin Mekah, tetapi secara profesional dia menerima penawaran dari sahabat Abu Bakar untuk dia menjadi seorang guide. Sedulur-sedaya rahimakumullah. Kemudian pada hari ke-4 itu sahabat Abu Bakar, Rasulullah didampingi oleh Abdullah bin Arqayah ini kemudian berjalan menuju ke Madinah melalui jalan yang tidak biasanya. Pada saat yang bersamaan, orang-orang kafir Quraisy mulai berkumpul dan gundah gulana karena Muhammad tidak ada. Mereka bingung. Akhirnya dia membuat sebuah sayembara. Apa itu? Barang siapa bisa membunuh Muhammad, maka dia akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta besar. Maka ada seseorang bernama Suraqah. Dia sangat ingin sekali mendapatkan hadiah itu. Oleh karena itu dia berlari dengan kudanya untuk mengejar Rasulullah Muhammad SAW. Singkat cerita, ini kisah yang sangat lazim ketika Suraqah gagal untuk membunuh Rasulullah, tetapi dia malah menjadi lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa di hadapan Rasulullah. Dan akhirnya Suraqah beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sedulur-sedaya rahimakumullah. Kemudian singkat cerita, setelah perjalanan kurang lebih kalau dihitung dari dari keluar dari dalamnya Rasulullah itu pada hari ke-14 Rasulullah sudah sampai di Quba, sebuah desa kecil sebelum sampai menuju ke Yasrib.
Di situ Rasulullah sudah ditunggu oleh beberapa sahabat, ya, yang sudah berangkat hijrah lebih dulu. Di situ Rasulullah menginap kurang lebih 4 hari. Di situ pula Rasulullah juga membangun satu masjid. Yang ini menjadi masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Masjid Quba. Pada hari kedua, kemudian muncul sahabat Ali bin Abi Thalib. 1 hari berselang, sahabat Ali bin Abi Thalib sudah sampai di Quba. Dan juga di situ, sahabat Salman Al-Farisi mengikrarkan imannya, baiatnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian pada hari terakhir di Quba, datang seorang sahabat, yaitu sahabat Zubair bin Awam. Nah, sahabat Zubair bin Awam membawa jubah putih, kemudian diberikan kepada Rasulullah. Untuk apa? Untuk dipakai nanti ketika Rasulullah menuju ke Yasrib. Sedulur sedaya rahimakumullah, sebenarnya jarak Quba dengan Yasrib tidak begitu jauh, sekitar 6-7 kilo mungkin ya, kurang lebihnya itu. Bahkan kalau sekarang Quba itu juga masuk wilayah Madinah kalau sekarang gitu kan. Nah, pada saat itu, pada hari di mana Rasulullah kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kota Yasrib, Rasulullah sudah disambut oleh kaum Ansor dengan sangat luar biasa sambutannya. Setiap muslim Madinah, kaum Ansor semua menyiapkan jamuan-jamuan yang sangat luar biasa untuk menyambut siapa? Menyambut Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasulullah datang bersama dengan rombongan hijrahnya, dengan mengendarai unta tersebut, umat Islam Madinah pada saat itu melantunkan sholawat yang sangat luar biasa. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi ta'. Mohon maaf, mungkin suara saya tidak seperti Habib Syekh gitu ya. Tapi ini bentuk ikut merasakan betapa luar biasanya ghirah pada saat itu menyambut Rasulullah yang datang dari Makkah masuk ke kota Madinah. Pada saat itu, kemudian Rasulullah, sudah para sahabat Ansor meminta, ayo Rasul kesini, mampir sini. Tetapi Rasulullah tidak kerso. Saya akan berhenti di mana unta saya berhenti. Dan akhirnya Rasulullah berhenti di tempat kaum Ansor yang sangat miskin, tidak memiliki jamuan apa-apa, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori. Disitulah juga Rasulullah beberapa bulan menginap sebelum beliau membangun Masjid Nabawi dan membeli sepetak tanah untuk dalem Rasulullah Muhammad SAW. Sedulur sedaya rahimakumullah, yang perlu kita ambil hikmah dari cerita ini apa? Ketika kita melihat runtutan kisah hijrah Rasulullah Muhammad SAW ini, bahwa di situ banyak kontribusi, banyak wasilah, sehingga terwujudnya hijrah ini. Ada suatu kerjasama yang sangat luar biasa sehingga hijrah ini bisa sukses. Kita tahu ada seorang pemuda yang memberikan kontribusi luar biasa, sahabat Ali, sahabat Abdullah bin Abu Bakar. Ada dari kalangan orang tua, beliau adalah sahabat Abu Bakar sebagai juru strategi. Bahkan ada seorang wanita yang sangat luar biasa, yaitu Asma binti Abu Bakar, yang rela setiap hari naik turun gunung untuk apa? Mengirim logistik kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada seorang pembantu yang mungkin secara strata sosial dia sangat rendah, tetapi dia juga memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Beliau adalah Amir bin Fahirah. Kemudian juga di situ ada Abdullah bin Al-Qayah, yang dia adalah seorang musyrikin Makkah, secara profesional menjadi guide, penunjuk jalan bagi Rasulullah Muhammad SAW. Artinya apa? Artinya kita semuanya di dalam kehidupan modern saat ini, kita juga harus selalu melakukan hijrah.
hijrah menuju kesejahteraan bersama, hijrah menuju ketaatan yang lebih luas, hijrah menuju kebaikan-kebaikan bagi seluruh umat manusia. Dan hijrah kita pula tidak bisa hanya kita lakukan sendiri-sendiri. Kita butuh kerjasama, kita butuh tolong-menolong, kita butuh saling menghargai dalam membangun kesejahteraan ini. Oleh karena itu, mari spirit hijrah, spirit kebersamaan ini, mari selalu kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.